Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita bisa berjumpa lagi walaupun tidak dengan tatap muka. Kita berjumpa lagi melalui video ini dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita bisa berjumpa menggunakan fasilitas Google Meet. Ini meet yang ke-8 kita untuk peserta didik, dan kali ini materi perkuliahan adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Sebelum saya mulai mengulas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, baiknya saya akan membahas sedikit mengenai pengertian perkembangan dan juga ciri-ciri dari perkembangan. Oke, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan adalah perubahan berkesinambungan dan progresif yang terjadi dalam diri seorang individu sebagai organisme dari mulai lahir hingga dia mati. Perkembangan terjadi dalam dua aspek, yaitu aspek fisik dan juga aspek psikis. Itu perkembangan. Sedangkan pertumbuhan itu hanya terjadi dalam aspek fisik. Sehingga perbedaan dari perkembangan dan pertumbuhan itu terletak dari sisi pengukuran. Jika pertumbuhan itu bisa diukur, perkembangan itu tidak bisa diukur dengan angka. Perkembangan itu bisa dilihat dan juga bisa dirasakan. Lalu apa yang menjadi ciri-ciri dari perkembangan? Ciri-ciri perkembangan yang pertama adalah terjadinya perubahan dalam aspek fisik dan aspek psikis. Perubahan di sini adalah perubahan yang positif, perubahan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Makanya dikatakan oleh pengertian perkembangan bahwa perkembangan itu merupakan perubahan yang bersifat progresif. Maka salah satu ciri-ciri perkembangan adalah terjadi perubahan dalam aspek fisik dan psikis. Perubahan itu dalam suatu masa, baik aspek fisik dan psikisnya itu terjadi secara bersamaan, tapi dalam suatu masa yang berkembang hanya aspek psikisnya saja, sedangkan aspek fisiknya berhenti. Saya ulangi, ada masanya aspek fisik dan aspek psikis dalam suatu individu itu berkembang, tumbuh, mengalami kemajuan secara bersamaan, tapi ada masanya aspek fisik itu berhenti, sedangkan aspek psikis masih tetap berjalan. Oke, yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi. Maka ini dari pengertian ini bisa kita pahami bahwa proporsi itu adalah hal yang bisa kita lihat. Kembali pada ciri-ciri sebelumnya, ada dalam aspek fisik maupun psikis. Perubahan terjadi sesuai dengan tugas-tugas perkembangan dan harus dicapai pada tingkat usia tersebut. Maksudnya adalah seperti ini, proporsi. Misalnya kita lihat sebagai contoh nyata adalah pertumbuhan seorang bayi. Saya ngomongkan pertumbuhan ya. Pertumbuhan seorang bayi, ada masanya bayi itu hanya tidur telentang, kemudian dia bertambah panjang tubuhnya, dia tumbuh, dia bisa tengkurap. Seiring dengan kemampuannya tengkurap, maka dipastikan jika perkembangannya normal, maka dia akan mengalami kemajuan dalam berbicara, akan berjalan terus menerus hingga bayi itu menjadi seorang anak kecil, maka kemampuan berbahasanya pun akan semakin bertambah. Kemampuan dari aspek fisik saja kita bisa menyebutnya sebagai pertumbuhan, tapi ketika kita mengatakan dia berkembang, maka kita melihatnya dari dua sisi, aspek fisik dan aspek psikisnya. Ciri-ciri yang ketiga adalah hilangnya tanda-tanda lama. Hilangnya tanda-tanda lama ini pasti diikuti dengan munculnya tanda-tanda baru. Kenapa? Karena hilangnya tanda-tanda lama tidak bisa dipisahkan dari munculnya tanda-tanda baru. Contohnya, seorang anak-anak yang beranjak remaja, anak laki-laki yang beranjak remaja, pada mulanya dia tidak berkumis, tapi ketika dia beranjak remaja, maka hilanglah tanda anak-anaknya, dia akan muncul tanda-tanda masa remaja, di mana di situ dia akan muncul kumis, muncul jakun, suara kemudian menjadi lebih besar dan sebagainya. Masih banyak, kita akan
bahas itu lebih lanjut di bab selanjutnya. Oke, kita move on ya. Kita move on ke materi berikutnya, materi inti, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama adalah faktor genetika. Yang kedua adalah faktor sosial. Faktor genetika kita sudah tahu kalau genetika itu pasti gen. Kalau gen berarti berasal dari orang tua. Berarti apa? Faktor genetika adalah faktor turunan atau bawaan yang berasal dari kedua orang tua, bukan hanya ibu saja, bukan hanya bapak saja. Kenapa? Karena seorang anak itu berasal dari ayah dan ibu. Yang pertama adalah faktor hereditas. Apa yang dimaksud dengan faktor hereditas? Faktor hereditas adalah segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen, melalui kromosom. Itu pengertian dari faktor hereditas. Faktor hereditas karena ini diturunkan melalui gen, maka gen itu juga menentukan kemampuan metabolisme suatu individu, seorang individu. Jadi kemampuan metabolisme itu juga kemampuan bawaan. Jadi kalau orang tuanya orang kuat, orang tuanya orang sehat, pasti anaknya insya Allah jadi orang sehat. Kalau orang tuanya punya penyakit bawaan, biasanya anaknya dalam masa tertentu akan ikut punya penyakit bawaan itu. Itu namanya faktor hereditas. Selanjutnya, faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Kalau berhubungan dengan kondisi fisik, berarti faktor fisiologis ini bisa dilihat. Contohnya apa faktor fisiologis ini? Bentuk tubuh. Kalau orang tuanya tinggi, insya Allah anaknya akan tinggi. Kalau orang tuanya berkulit putih, insya Allah anaknya akan berkulit putih. Kalau orang tuanya berambut keriting, maka pasti kalau orang tuanya berambut keriting, pasti anaknya akan berambut keriting otomatis. Tapi saya punya Bu tetangga, orang tuanya keriting, anaknya nggak keriting. Itu bagaimana Bu ya? Itu jangan-jangan anak tetangganya tidak bisa, belum tentu, jangan seudon. Itu bisa jadi gennya turun dari kakek dan neneknya atau buyutnya gitu. Jadi kalau namanya anak, kalau benar-benar anak dari orang tua, itu kalau nggak nurun langsung dari orang tua pasti dari kakeknya. Kalau nggak dari kakeknya itu pasti dari buyutnya gitu, dari kakek-kakeknya. Ada kemungkinan seperti itu. Ada seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga berkulit putih, tapi dia menjadi satu-satunya anak yang berkulit hitam. Kenapa? Karena ternyata kakeknya itu kulitnya hitam. Jadi ada masanya setiap dia kemana dia pergi dengan keluarga itu ditanyakan, kamu kok kulitnya hitam, kamu anak siapa? Kamu anak tetangga ya? Itu kan nggak boleh ya, nggak bener ya. Maka kalau itu sebagai guyonan masyarakat nggak masalah, tapi kalau kita gunakan sebagai bahan untuk suudzon, bahan sebagai fitnah, nggak boleh. Jadi ada masanya seorang anak itu kondisi fisiknya mirip atau sama dengan kakek neneknya, entah itu dari ibu, entah itu dari ayah. Itu faktor fisiologis. Selain bentuk tubuh, warna kulit, bentuk rambut, bentuk wajah yang bisa kita lihat, itu juga bisa dalam bentuk non sewu penyakit atau cacat gitu nggih. Jadi tidak usah saya jelaskan kalau faktor cacat dan penyakit itu, maka kondisinya akan sama dengan apa yang diturunkan oleh orang tua. Itu penyakit yang fisik loh ya, bukan mental. Kalau mental itu biasanya memang otomatis kemungkinannya lebih besar daripada penyakit fisik. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Jadi faktor genetika itu tadi ada 3. Yang pertama adalah faktor hereditas, yang kedua faktor fisiologis, yang ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi mental.
kondisi mental seorang individu. Jadi kondisi mental seorang anak itu juga diturunkan dari kondisi mental orang tuanya. Jadi penyakit fisik itu bisa diturunkan, penyakit mental itu juga bisa diturunkan. Tapi di sini saya akan bahas mengenai faktor psikologis yang secara umum ya. Contohnya yang bisa merupakan turunan itu apa? 1. Hormon. 2. Kemampuan kognitif atau kita menyebutnya dengan intelijensi, motivasi, kemudian sikap dan bakat. Di atas kita bisa tahu kenapa seorang anak yang pandai melukis biasanya salah satu orang tuanya seorang pelukis. Kenapa seorang anak pandai menyanyi? Karena salah satu orang tuanya itu seorang penyanyi, memiliki bakat menyanyi. Berarti itu turunan dari nasab-nasab sebelumnya itu sudah ada. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bakat ya, kondisi psikis yang berhubungan dengan bakat. Kemudian sikapnya yang berhubungan dengan sikap itu biasanya seperti ini. Jika orang tuanya tutur katanya lembut, maka anaknya cenderung akan lembut juga. Jika orang tuanya tutur katanya suaranya intonasinya keras, tinggi, maka biasanya anak itu juga akan seperti itu. Suaranya dalam berkata-kata itu intonasinya tinggi. Kalau motivasi, misalnya orang tuanya motivasi untuk belajarnya tinggi, maka insya Allah anak juga akan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kalau orang tuanya pemalas, maka anaknya juga akan pemalas. Kalau orang tuanya pemarah, maka anaknya akan pemarah. Kalau orang tuanya sombong, maka anaknya bisa lebih sombong. Maka anak itu turunan dari orang tua. Bisa jadi bawaan dari anak itu ya, yang sikap bawaan yang dibawa oleh seorang anak yang diturunkan dari orang tua itu bisa lebih kecil, persentasenya lebih kecil daripada orang tua, atau bisa juga lebih buruk, lebih banyak daripada orang tua. Jadi mari kita menjadi pribadi yang positif agar anak-anak kita menjadi orang yang memiliki kepribadian lebih positif dari kita. Gitu. Adalah faktor sosial. Apa yang dimaksud dengan faktor sosial? Oke. Faktor sosial adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang mempengaruhi sikap fisiknya maupun sikap psikisnya. Faktor-faktor sosial itu terdiri dari satu faktor ekonomi atau status sosial ekonomis, yang selanjutnya adalah faktor kultural atau budaya, selanjutnya faktor edukatif, dan selanjutnya adalah faktor religius. Jadi faktor sosial itu adalah faktor yang berasal dari luar kemampuan seorang individu. Kalau tadi faktor genetika itu berasal dari dalam, bawaan dari orang tua. Tapi kalau faktor sosial itu di luar. Berarti siapa itu? Berarti itu adalah lingkungan di sekitar lingkungan keluarga, satu yang utama. Yang kedua adalah pertama keluarga kecil, ayah ibu, adik kakak. Yang kedua adalah faktor keluarga besar, ada kakek, nenek, paman, bibi, terus dan sebagainya. Selanjutnya ada lingkungan masyarakat, gitu, lingkungan bermain. Jadi itu semua adalah faktor yang berasal dari luar individu. Kita ke faktor yang pertama, yaitu faktor eko. Dalam proses perkembangannya, betapapun ukurannya bervariasi, seorang anak pasti memerlukan biaya. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi dia akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga. Anak ini anak siapa? Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya akan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Gitu. Jika seorang anak berasal dari keluarga yang religius, ketika dia berbaur dengan masyarakat, dalam masyarakat, maka biasanya masyarakat itu akan bersikap lebih hati-hati kepada anak tersebut. Kenapa? Karena anak tersebut berasal dari keluarga yang religius. Ini faktor yang keempat ya. Maksudnya yang ketiga, maksudnya saya ralat. Jika seorang anak berasal dari
Jika seorang anak berasal dari keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas, maka biasanya anak itu dipertimbangkan ke anak siapa? Oh, ini anaknya X, ini anaknya Pak X. Pak X bekerjanya sebagai ini. Maka masyarakat itu biasanya akan memperlakukan anak itu lebih baik. Maksudnya tanda kutip lebih berhati-hati daripada anak yang lainnya. Kenapa? Karena dia anak orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Biasanya gitu. Tidak perlu saya jelaskan lebih panjang, silakan dilihat dalam masyarakat di sekitar lingkungan sampean bagaimana masyarakat itu memperlakukan anak-anak berdasarkan status ekonomi keluarganya. Gitu. Yang selanjutnya kultural. Faktor kultural ini membentuk kepribadian seorang anak berdasarkan budaya, adat istiadat atau tradisi yang ada di sekelilingnya. Jadi akan kita temui seorang anak yang dilahirkan di Pulau Jawa, maka otomatis dia akan belajar secara tidak langsung mengenai adat Jawa. Dia akan tahu apa itu gendurenan, dia akan tahu tahlilan, dia akan tahu seserahan, dia akan tahu yang namanya tingkepan dan sebagainya. Karena apa? Dia hidup. Pembentukan kepribadian karena faktor sosial ini terjadi secara tidak langsung. Anak belajar secara tidak langsung, dia hanya mengamati, tapi seiring dengan berjalannya waktu dia akan menjalankan budaya di mana dia sudah terjun. Selanjutnya adalah faktor edukatif. Faktor edukatif di sini mempengaruhi kepribadian seorang anak. Kenapa? Karena jika seorang anak dilahirkan di lingkungan yang masyarakatnya berpendidikan, mengutamakan pendidikan, maka anak itu walaupun dia dalam kondisi tidak mampu, maka pasti secara otomatis dia akan berusaha untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi daripada kedua orang tuanya. Itu walaupun orang tuanya tidak berpendidikan lebih tinggi daripada masyarakat di sekitarnya, tapi anak itu ketika dia dilahirkan di lingkungan orang berpendidikan, maka otomatis dia memiliki motivasi untuk belajar dan memperoleh pendidikan yang lebih baik daripada orang tuanya, karena dia termotivasi dari lingkungan masyarakat. Itu peran masyarakat dalam membentuk kepribadian berpikir dalam seorang individu. Mau tidak mau, langsung tidak langsung, maka masyarakat juga berpengaruh. Tapi tetap saja orang tua memiliki pengaruh besar dalam kepribadian seorang anak. Yang keempat adalah faktor religius. Faktor religius adalah faktor yang berhubungan dengan agama. Agama merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan berperan penting sebagai media kontrol dalam perkembangan peserta didik. Di antara empat faktor sosial tadi, yang paling berpengaruh dan berperan penting dalam proses perkembangan seorang individu adalah faktor religius. Faktor religius ini akan menentukan karakter, sikap mental, dan juga sikap fisik seorang individu. Jadi biasanya seorang anak yang dilahirkan dari keluarga, dari lingkungan yang memiliki pendidikan agama lebih tinggi dari masyarakat di sekitarnya, biasanya anak itu akan memiliki kemampuan sopan santun yang lebih tinggi daripada yang lainnya, memiliki tingkat ketaatan, memiliki kemampuan berbicara yang lebih baik daripada orang pada umumnya. Jadi jika suatu saat sampai semua jadi orang tua, maka saya sarankan perdalam ilmu agama calon anak-anak Anda. Kalau Anda wanita, maka pastikan Anda memiliki calon imam yang memiliki ilmu religius yang baik, karena insya Allah dengan imam yang baik maka anak Anda akan menjadi anak yang baik-baik. Saya rasa untuk presentasi hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi tadi kita sudah bahas kita kembali flashback mengenai pengertian perkembangan, ciri-ciri perkembangan. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan itu ada dua. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang pertama adalah faktor hereditas, yang genetika, yang kedua adalah faktor sosial. Semuanya berperan penting. Maka kita sebagai seorang pendidik, entah itu pendidik dari anak kita sendiri atau anak-anak orang lain, maka ada baiknya jika kita mengetahui dan
mengaplikasikan apa yang sudah kita ketahui bagaimana cara mendidik seorang anak. Kunci kehidupan dan kesuksesan seseorang adalah agama. Kenapa? Karena agama itu mengatur segala aspek kehidupan, aspek dunia dan juga akhirat. Jika sampean muslim, maka utamakan agama sampean. Agar apa? Agar kita tidak menjadi salah satu orang yang rugi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah mampir di channel saya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.